반드시 내가 찾아서 죽여. 아준이 목소리 한 번만 듣게 해주세요. 꼭. 너무난 남자애. Hai Movie Mania bosku, kali ini kita akan mereview sebuah film Korea lagi yang berjudul Limit, di mana dikisahkan tentang seorang ibu yang berjuang mati-matian mencari dan menyelamatkan putranya dari tangan penculik, walaupun nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Setelah melewati berbagai rintangan dan perjuangan yang tiada lelah, akhirnya sang ibu berhasil menyelamatkan putra tersayangnya itu. Gimana perjalanan dan serunya film ini? Langsung saja kita gaskan bosku, alur film The Limit. Terlihat seorang janda muda, bukan janda pirang, yang bernama Seon sedang mengantarkan putranya ke sekolah di SD 18 Bekasi. Setelah itu, dia menuju tempat kerjanya di sebuah kantor kepolisian di Departemen Keamanan. 죄송합니다. 이거 어제 사건 관련해서 의뢰한 위치 자료. Scene berpindah di mana terlihat seorang ibu bernama Yeonju yang menangis panik karena putrinya hilang setelah pulang dari sekolah. Suaminya itu pun langsung melaporkan kepada polisi. Ternyata apa yang ditakutkan pun terjadi. Putrinya yang bernama Achin diculik oleh seorang yang tiba-tiba menelponnya agar menyiapkan duit 300 juta won besok jika ingin anaknya selamat. 우리 아준이 목소리 한 번. Ketika sedang tidur di tengah malam, Seon ditelepon oleh ketuanya yang bernama Sung Chan, bukan Shin Chan ya, yang memintanya agar berpura-pura menggantikan Yeonju yang pingsan masuk rumah sakit. Seon berniat menolak, tapi karena tugas dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Atasannya kemudian mengirimkan file rekaman suara Yeonju dengan sang pelaku kepada Seon. Tampak jelas sekali Seon sangat tertekan dengan tugasnya ini. Begitu pula dengan ibunya yang tak setuju dengan tugas Seon yang tergolong sangat berbahaya ini. 꼭 가야겠니? Di dalam mobil, Seon berkali-kali belajar meniru suara rekaman ibunya Achin agar pelakunya tak curiga dengan suaranya. Tim pun menyiapkan semua alat rekaman untuk melacak keberadaan sang pelaku. Begitu pula dengan uang yang telah disiapkan. Setelah tunggu sekian lama, akhirnya pelaku itu pun menelpon dan memintanya agar besok siang jam 2 membawakan uang yang diminta di tempat yang dituju. Polisi pun dapat melacak keberadaan lokasi pelaku, tapi tak berhasil menemukan apa-apa di sana. 여보세요? Di tengah kesibukannya itu, tampak Seon masih menyempatkan diri untuk menelpon putranya. Terlihat Seon sangat menyayangi putranya yang bernama Taeyun. Keesokan harinya pelaku pun menelpon ayahnya Achin dan menyuruhnya membawa mobil dengan duit ke sebuah parkiran di Mangga 2. Lalu mereka pun membuka pintu mobil dan meninggalkan mobil itu. Sementara tim polisi sudah bersiap untuk menyergap pelaku, tiba-tiba seorang pria berjaket menghampiri mobil itu dan polisi pun bergerak maju menangkap pria tersebut. Tapi sayangnya pria itu bukanlah pelaku penculikan, malah adalah seorang spesialis pencuri mobil bosku. Seon kemudian mencoba menghibur Yeonju. Di sana Seon melihat fotonya Yeonju bersama seorang dokter Korea di Filipina yang pernah menyelamatkan Achin dengan transplantasi hati. Tapi ibunya Achin malah bertanya balik kepadanya apa yang akan dilakukan jika anaknya yang diculik. Seon mengatakan jika anaknya diculik, maka dia akan mencari pelakunya sampai dapat, lalu menghabisinya. Tidak mimpi buruk apa semalam, tidak lama kemudian apa yang ditakutkan pun terjadi. Taeyun putranya Seon diculik juga oleh sang pelaku yang sama bosku. Pelaku itu pun menelpon Seon dan mengatakan jika Taeyun anaknya itu ada di tangan mereka dan jangan pernah memberitahu polisi jika ingin Taeyun selamat. Mengetahui fakta anaknya telah diculik juga, Seon pun jadi shock dan pamit pulang kepada Sung Chan dengan alasan anaknya sakit parah. Sesampai di rumah, Seon pun histeris mendapati bahwa Taeyun anaknya itu telah benar-benar diculik. Keesokan harinya, Seon pun kembali bergabung dengan ketuanya tanpa memberitahunya bahwa anaknya juga telah diculik. Tiba-tiba ada kiriman kepada mereka di mana terdapat jari anak yang dikirimkan pelaku kepada mereka. Setelah diselidiki sidik jarinya, ternyata jari kiriman itu bukanlah milik Achin dan besar kemungkinan adalah milik Taeyun anaknya Seon. Seon pun mengetahui bahwa jari itu adalah milik Taeyun anaknya itu.
예, 감식 결과는 그렇습니다. 아이가 접은 색조 Pelakunya pun menelpon lalu mengatakan jika dia telah mengetahui dari awal bahwa Seon sedang menyamar jadi Yeonju dan meminta untuk mengirimkan duit tebusannya itu lagi. 내가 찾아서 죽여버릴 거야. Culik itu pun menyuruh agar Seon membawakan uang itu ke stasiun balapan. Dengan alat pelacak, mereka pun berangkat sesuai permintaan penculik. Tapi dalam perjalanan, penculik itu meminta agar dia datang sendirian dan harus mengalihkan para polisi di belakangnya. 혼자 오지 않으면 거래를 일단 국도로 빠져 따라잡자. 어디로 가면 되지? Seon pun melemparkan alat pelacak itu ke bak mobil truk di depannya itu dan pergi membawa duit itu ke tempat yang diminta penculik. Sementara ketua dan tim menyergap supir dan menemukan alat pelacak itu di baknya truk tersebut yang telah dibuang oleh Seon. Seon pun sampai di lokasi yang dituju dan mendengar suara tangisan putranya di sana. Dia pun bergegas menuju ke arah suara itu, tapi ternyata itu adalah suara rekaman dari speaker Polytron, bosku. Penculik itu pun meminta agar Seon meletakkan koper berisi duit itu di sana dan meninggalkan tempat itu. Maka dia akan memberitahukan di mana keberadaan putranya. Karena tak bisa berbuat apa-apa, akhirnya Seon pun meninggalkan koper di sana dan pergi. Kemudian muncullah seorang cowok berambut panjang yang bernama Jun Yong yang membuka koper berisi duit 300 juta won itu. Tapi tiba-tiba Seon membawa mobil masuk dan menabrak si Jun Yong itu hingga terpental. Seon pun berlari mengambil pisau dan menundukkan ke arah Jun Yong. Tapi Jun Yong malah tak takut. Naasnya dari belakang muncul seorang cewek yang bernama Mung Sun itu pun mengarahkan tongkat ke kepala Seon dan membuatnya pingsan. Mung Sun pun mau menghabisinya tapi masih beruntung dihadang oleh Jun Yong. Kemudian muncul seorang lagi yang merupakan bos mereka yang bernama Hae Jin yang adalah seorang guru kesehatan di banyak sekolah. Setelah siuman, Seon menemukan Achin tapi tak menemukan Taeyun putranya itu. Tak lama kemudian polisi pun datang ke tempat itu dan menemukan Achin. Sedangkan Seon tak putus asa terus mencari putranya itu sendirian. Ketika sedang asyik menghitung duit, komplotan itu kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang dokter yang bernama Park Yoo Jun bekerja sama dengannya dengan memberitahu bahwa besok akan ada seorang anak kecil di rumah sakit yang akan menjadi incaran mereka selanjutnya. 아주 돈독이. 그런데 내일 병원 Seon pun kembali ke kantor dan secara diam-diam membawa kabur mobil di sana. Tapi aksinya terekam oleh kamera CCTV. Seon kemudian mendatangi rumah sakit dan mendekap Yeonju karena Seon menduga bahwa ibunya Achin Yeonju itu ada hubungannya dengan penculikan anaknya sendiri. Dan ternyata karena dokter Park Yoo Jun yang pernah menyelamatkan anaknya dari transplantasi hari itu memiliki bisnis haram di mana dia menjual organ anak-anak penculikan di Filipina, itu meminta imbalan agar suami Yeonju yang memiliki banyak hubungan baik dengan pejabat Korea mau membantu memuluskan bisnis haramnya itu. 우연하게 구한 거라고 생각하는. Yeonju kemudian memberitahu kepada Hae Jin bahwa Seon masih hidup dan akan terus mencari putranya itu dengan terus mengamati keberadaan Dr. Park Yoo Jun di sebuah rumah sakit tempatnya bekerja. Dan akhirnya menemukan kemunculan dokter itu dan mendengar pembicaraan dokter itu yang mengatakan siap mengirim seorang anak ke Filipina. 나 다음 수술 있어. 끝내놓고. Setelah itu, Seon mengikuti mobilnya Park Yeonju ke sebuah dermaga yang bertemu dengan Hae Jin untuk memberinya imbalan uang. Setelah meletakkan tas yang berisi duit itu, sang dokter itu pun pergi dari sana. Sementara polisi terus menemukan mobil yang dibawa kabur oleh Seon di parkiran di sana. Jun Yong dan Mung Sun yang sedang mengincar seorang anak kecil di sana, sementara diikuti oleh Seon dari belakang. Naasnya, Seon terlihat oleh Hae Jin yang langsung menghubungi Jun Yong. Polisi akhirnya berhasil menemukan keberadaan Seon di sana, tapi dari arah belakang datang Mung Sun yang ingin menghabisi Seon, tapi malah tertembak ke arah sang polisi itu.
Mungsun terus memburu Seo dan suara terbakar membuat polisi yang lain pun berdatangan ke sana yang langsung menghabisi Mungsun di tempat. Melihat itu, Hae-jin pun membawa Junyoung pergi dari sana dan Junyoung pun menangis atas tewasnya sang pacar itu. Junyoung kemudian disuruh oleh Hae-jin pergi ke tempat Dr. Park karena telah membayar uang yang tak sesuai perjanjian serta menghabisinya di sana. Seon kemudian menelpon Hae-jin dan terus mencari keberadaan putranya itu. Hae-jin lalu memberitahu Seon bahwa anaknya di sebuah hutan dengan maksud menjebaknya. Tapi di tengah hutan, dia malah dilihat oleh Junyoung yang langsung menembaknya. 거기 있는 거 다 알아. Mereka berdua pun terguling ke bawah curaman hutan tersebut dan Seon pun dihajar oleh Junyoung di sana. Junyoung pun memberitahu kepada Seon bahwa mereka telah menyembunyikan putranya di sebuah dermaga. Seon kemudian berhasil mendorong Junyoung jatuh terguling ke bawah dan naasnya Junyoung tertabrak oleh sebuah mobil yang sedang melintas dan matos seketika. Sementara polisi yang telah mengetahui Jeonju yang ada hubungannya dengan kasus penculikan dan perdagangan anak itu pun ditahan dan baru terkuak di mana dia bekerja sama dengan para penculik demi bisa mendapatkan duit suaminya itu. Seon kemudian mengirim pesan kepada Jung Chan atasannya bahwa dia sedang menuju ke sebuah dermaga dan terus mencari keberadaan putranya itu dan langsung menabrak Hae-jin yang sedang berada di sana. Terjadilah jual beli peluru di sana. Dan naasnya, Seon tertembak oleh Hae-jin. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka di mana Seon mengatakan jika Junyoung telah dihabisi oleh dirinya. Di tengah pertarungan itu, Seon berhasil merebut senjata dan menghabisi Hae-jin hingga pindah ke dunia lain. Seon pun memasuki ke sebuah kapal dan akhirnya berhasil menemukan sang putranya itu. Polisi pun berdatangan ke dermaga sana dan menemukan Hae-jin sang pelaku telah matos dan Seon yang telah berhasil menyelamatkan putra tersayangnya. Sejak kasus itu, polisi pun berhasil membongkar kasus penculikan anak yang dikirim dan dijual ke Filipina dan film pun berakhir bosku Movie Mania. Sebuah film yang lumayan bagus di mana kita bisa melihat kisah sayang seorang ibu yang begitu gigih dan pantang menyerah untuk menyelamatkan sang putra tercintanya itu walaupun nyawanya sendiri sebagai taruhannya. Kita sebagai anak hendaknya memperlihatkan kasih sayang kepada ibu dikala mereka sudah tak muda lagi dengan berbakti kepadanya dengan cara membahagiakan beliau. Oke Movie Mania, sampai sini dulu reviewnya. Sampai jumpa di review berikutnya. See you.